Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu. Untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini dia alur cerita filmnya. Cerita bermula dengan Kim Ki-woo yang punya hidup susah bersama ayah, ibu dan adik perempuannya di basement gedung. Mau mendapat koneksi internet saja mencuri-curi jaringan orang lain, juga ada kecoa berkeliaran di sekitar mereka. Pemandangan di luar jendela sangat mengenaskan karena sering ada pemabuk yang kencing sembarangan dan menimbulkan bau busuk. Mereka membiarkan fogging memasuki area mereka karena gratis dan bisa membasmi serangga. Pekerjaan sehari-hari mereka yakni melipat kotak pizza. Sungguh menyedihkan. Jadi pelipat pizza juga kadang memberi penghasilan yang sedikit, sehingga kedua anak keluarga Kim tidak bisa berkuliah. Makan saja sudah syukur. Nah, suatu kali ada teman Ki-woo yang datang membawa batu dari sang kakek untuk mereka. Dia tidak menjelaskan batu apa itu dan unaannya. Kemudian dia menawarkan Ki-woo untuk mengajari mantan murid lesnya yang kaya. Ki-woo sempat ragu karena tidak ada ijazah. Namun untung adiknya jago dalam bidang pengeditan. Ki-woo akhirnya mendatangi rumah keluarga Park. Sang ibu rumah tangga, Park Yeon-gyo meminta izin untuk melihatnya mengajari sang putri. Dia diterima. Kebetulan anak lelaki Park ada di sekitarnya dan menimbulkan ide untuk memasukkan adik perempuannya, Kim Ki-jeng menjadi guru seni sang anak dengan identitas palsu, Jessica dari Amerika. Sang anak lelaki, Da-song menjadi nurut pada Jessica. Bahkan Dae juga jatuh cinta pada Ki-woo. Sang adik Ki-jeng melepas celananya di dalam mobil Tuan Park dan berhasil memfitnah sang sopir sehingga ayah mereka bisa dipekerjakan menggantikan yang tadi. Bahkan ibu mereka juga berhasil bekerja di rumah itu dengan melepas serbuk pemicu alergi pada asisten rumah tangga. Namun keberhasilan mereka tidak berjalan selamanya, ketika di suatu malam berhujan lebat, ketika keluarga Park pergi berkemah, muncullah sang art lama. Semula dia begitu santun dan meminta pertolongan untuk mengambil sesuatu. Tidak tahunya, malah pergi ke ruang bawah tanah dan memberi minum suaminya. Ini baru edan. Ruang itu tidak pernah diketahui keberadaannya oleh keluarga Park. Keluarga Kim pun juga terekspos. Si mantan art yang sempat diancam akan dilaporkan. Kini punya bahan untuk menyerang balik dengan merekam video mereka. Nahas keluarga Park akan kembali, sang ibu meminta Chong Suk untuk membuatkan makanan kesukaan sang anak lelaki Da-song. Secepat mungkin mereka bertengkar. Dan hasilnya, si asisten lama didorong ke bawah tanah dan suaminya diikat. Parahnya, si asisten mengalami gegar otak karena kejadian itu dan sang suami meski beberapa kali mengirim kode Morse melalui lampu yang dipasang dengan menggunakan kepala, tetap saja tidak berhasil menyelamatkannya. Kasihan banget sih. Sementara Bapak Kim bersama dua anaknya bersembunyi di bawah sofa, mendengar pembicaraan suami istri Park sampai menyinggung masalah bau badan Tuan Kim. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka bertiga pulang ke rumah namun sayang kediaman mereka dipenuhi air. Kebanjiran. Mereka kembali lagi esoknya di kediaman Park, karena diminta ikut memeriahkan ulang tahun Da-song. Sementara Ki-woo tak tahan akan kegelisahannya bila kedok mereka semua terbongkar. Memilih untuk turun ke bawah tanah dan menjadi kesempatan suami si asisten lama untuk melawan. Dari sini terjadi adegan klimaks yang hingga akhir membuat tegang dan tak disangka-sangka. Adegan yang menyedihkan, walau aku tahu cara si keluarga Kim ini tidak benar. Film seolah-olah mengarahkan untukku bisa turut mengasihani dan maklum pada keadaan mereka. Semula film ini terlihat mempunyai komedi yang kental, melihat bagaimana cara licik keluarga Kim yang mampu menembus rumah Park dengan lihai.
Mereka semua cerdas dan sebenarnya punya kemampuan mumpuni. Kepala keluarga pernah beberapa kali punya usaha, sang ibu pernah jadi atlet, si kakak cowok bisa bahasa Inggris yang bagus walau tidak bisa jadi mahasiswa, begitupun dengan sang adik yang jago Photoshop dan acting. Namun sayang, segala upaya mereka tampak ngasal dan sukanya cepat. Melipat pizza saja jadi tidak becus, bahkan ilmu yang mereka punya tidak bisa diterapkan dengan baik. Entah karena apa. Plot cerita benar-benar rapi dan edan. Menonton film ini rasanya tidak bosan sama sekali dan menegangkan untuk diikuti hingga selesai. Tidak banyak mikir, tapi buatku ngelus dada. Betapa banyak orang miskin di luar sana yang butuh bantuan. Sementara keluarga kaya membuat kesenjangan dengan pilih pergaulan bahkan tidak sengaja menyindir apa yang melekat dari kehidupan si miskin. Metafora bahkan kode juga banyak terlihat di sini. Yaitu dari serangga bau yang dibasmi dengan fogging, itu juga berlaku dengan keluarga Kim yang memiliki bau yang sama, dari bawah tanah. Juga ada kode Morse yang dilakukan suami si Art lama dan Tuan Kim yang ada hubungan dengan Dasong yang suka sekali dengan suku Indian. Hal yang tak kalah unik juga yaitu batu yang diberikan teman Kyu. Batu yang bagi mereka menjadi jimat keberuntungan, namun ada akhirnya dilepas seperti kehidupan mereka yang kembali lagi seperti di awal. Pada pelajaran bahasa Inggrisnya Kyu juga ada kosakata yang berarti berpura-pura. Juga akhirnya judul dari film ini, Parasite, yang memberi gambaran akan keluarga Kim yang dengan segala cara mau mengambil keuntungan dari keluarga Park. Plot cerita benar-benar rapi dan edan. Menonton film ini rasanya tidak bosan sama sekali dan menegangkan untuk diikuti hingga selesai. Tidak banyak mikir, tapi buatku ngelus dada. Betapa banyak orang miskin di luar sana yang butuh bantuan. Sementara keluarga kaya membuat kesenjangan dengan pilih pergaulan bahkan tidak sengaja menyindir apa yang melekat dari kehidupan si miskin. Untuk sinematografi bagus dan latarnya juga tepat untuk menggambarkan kesenjangan antara si kaya dan miskin. Apalagi latar rumah keluarga Kim yang nyesek, di bagian toilet sampai pada adegan banjir, juga basement rumah si kaya. Wow banget dah! Oh iya, keren juga penggambaran naik turun tangga ala keluarga Kim. Juga ketika kedua anak dan kepala keluarga Kim berjalan menuju rumah. Ada latar terowongan yang mirip dengan latar dalam drakor Because This Is My First Life. Untuk instrumen atau musik sulit didengar dari film ini. Nyaris tidak ada dan menyisakan scoring menegangkan ketika ada adegan seru. Tapi selebihnya lemah dan jarang terdengar. Betapa sakit hatinya Tuan Kim yang merasa keluarga kaya begitu memberi kesenjangan alias jarak di antara mereka. Sehingga pada akhirnya insiden tak terelakkan terjadi, bahkan akhirnya dia bernasib sama dengan suami si Art lama. Sungguh ironis. Kim juga terkesan suka campur urusan Tuan Park, apalagi dengan pertanyaan agak satir, bahwa dia pasti mencintai sang istri kan. Demi apa dia harus nanya-nanya kayak gitu hahaha. Oke, jadi aku sangat merekomendasikan film ini. Makna film begitu dalam dan hingga akhir bikin gregetan. Tipe film cerdas tapi tidak akan membuat kepalamu jadi puyeng. Nikmati saja. Hanya film ini ada muatan dewasa, jadi sebaiknya yang nonton ini di atas 17 tahun ya. Makna yang kita bisa petik dari film Parasite yaitu untuk memedulikan orang lain dan sebaiknya hidup dengan rencana. Karena dengan rencana, akan termotivasi untuk hidup lebih baik dan tidak menjadi parasit bagi orang lain. Film ini cukup menghibur dan bisa kalian tonton secara streaming di internet. Juga minggu ini, Januari 2020, CGV sedang melakukan pemutaran ulang film ini loh. Mungkin karena hype Parasite jadi nominasi di Oscar 2020 ya, sampai ada rencana IBO mau buat seriesnya juga loh. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini, dan nantikan video kami selanjutnya, terima kasih.